Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisofia dengan NIM 25087102 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup psikologi olahraga, bakat dan juga kepribadian dengan mata kuliah psikologi olahraga. Menurut Setya Broto, psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan pengalaman manusia berolahraga dalam interaksinya dengan manusia lain dan dalam situasi sosial yang merangsang. Psikologi olahraga ini berbicara tentang tingkah laku ataupun kejiwaan dan pengalaman seseorang dalam konteks aktivitas olahraga, termasuk bagaimana aspek mental, emosional, dan juga sosial mempengaruhi performa dan pengalaman dalam berolahraga. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi olahraga, meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengaruh faktor psikologis terhadap performa atlet. Psikologi olahraga meneliti bagaimana aspek mental seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan, serta regulasi emosi berpengaruh terhadap performa atlet. Yang kedua yaitu pembentukan karakter dan kepribadian atlet. Ruang lingkup ini mencakup bagaimana pengembangan kepribadian atau karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras melalui latihan dan juga kompetisi olahraga. Yang ketiga yaitu dinamika sosial dan hubungan antar individu. Dalam konteks olahraga, khususnya olahraga bergu ataupun tim, sangat penting untuk kita berkomunikasi dan interaksi dengan anggota lain. Yang keempat yaitu kesehatan mental dan kesejahteraan atlet. Psikologi ini tidak hanya membahas tentang performa, tapi juga mencakup bagaimana pencegahan dan juga penanganan psikologis seperti depresi, stres, ataupun tekanan akibat cedera yang dialami atlet. Yang kelima yaitu penerapan prinsip psikologi dalam pelatihan dan juga kompetisi. Psikologi olahraga bekerja sama dengan pelatih untuk menerapkan teknik-teknik visualisasi seperti self-talk positif, goal setting, dan juga regulasi mental untuk mempersiapkan atlet sebelum pertandingan. Oke, kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu mengenai bakat. Apa sih itu bakat? Bakat adalah potensi atau karakteristik yang dimiliki seseorang sejak lahir lalu berkembang melalui latihan dan juga pengalaman. Bakat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bakat umum dan juga bakat khusus. Bakat umum ini adalah kemampuan yang umum dimiliki setiap orang seperti berbicara, bergerak, dan juga berpikir. Yang kedua yaitu bakat khusus atau kemampuan yang dimiliki lebih spesifik atau sesuai dengan bidangnya seperti olahraga, seni, ataupun sosial. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, diantaranya yaitu genetik seperti tinggi badan, kapasitas paru, dan selanjutnya yaitu ada lingkungan seperti keluarga, fasilitas, dan juga budaya olahraga. Selanjutnya ada psikologis seperti motivasi, disiplin, dan juga kerja keras. Selanjutnya itu pendidikan dan latihan seperti kualitas pelatih dan juga program latihan yang terstruktur. Bagaimana sih cara mengembangkan bakat atlet? Ada beberapa cara, diantaranya dengan identifikasi bakat sejak dini. Langkah awal untuk mengenali potensi alami atau bakat anak sejak usia dini, pengamatan yang terus-menerus ini akan membantu dalam menemukan potensi yang belum terlihat secara langsung. Cara yang kedua yaitu dengan latihan terprogram dan juga sistematis. Latihan yang dilakukan harus terstruktur dan juga bertahap sesuai dengan usia dan juga kemampuan atlet. Pendekatan yang sistematis ini akan menjamin perkembangan atlet secara optimal dan juga berkelanjutan. Yang ketiga yaitu peran pelatih yang kompeten. Seorang pelatih harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola
latihan dan juga menyesuaikan program latihan sesuai dengan perkembangan atlet. Cara yang keempat yaitu lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau sekolah yang juga berperan penting untuk pengembangan atlet. Yang keenam yaitu evaluasi perkembangan secara berkala. Selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian adalah pola khas berpikir, merasakan, dan juga berperilaku pada individu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Menurut psikoanalis Sigmund Freud, kepribadian adalah interaksi yang terbentuk antara 3 komponen, yaitu id, ego, dan juga superego. Id adalah dorongan naluriah yang menginginkan kepuasan segera. Ego adalah bagian yang menyalurkan atau yang mencoba menyeimbangkan dorongan naluriah dengan kenyataan. Sedangkan superego adalah bagian dari kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai moral dan norma sosial yang dipelajari atau bertindak sebagai hati nurani.